Shalom Karis Kids. Apa kabar semuanya? Kak Pinkan apa kabar? Luar biasa Kak Iskandar. Wah, luar biasa. Tapi Kak Pinkan, aku mau tanya deh. Dan adik-adik semua, kira-kira siapa nih yang masih ingat pelajaran Alkitab kita beberapa minggu ini? Siapa yang masih ingat? Ayo, Kak Pinkan ingat gak? Ingat, apa tuh Kak? Janji Tuhan, ya dan amin. Wow, amin. Dan adik-adik semua juga harus percaya dengan itu ya. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya Kak? Apa ya Kak? Gak sabar ya kita mau dengerin pelajaran hari ini. Iya, mendingan kita langsung mulai aja kali ya, buru-buru ya. Yuk. Tapi sebelumnya ya, kita ambil perjamuan dulu kali ya. Benar. Di mana ya tempat perjamuannya? Di mana ya? Kak Pinkan tahu nggak di mana kira-kira? Di meja belajar. Emang iya meja belajar ya? Atau dalam kulkas deh Kak kayaknya. Bisa juga. Mending kita ajak adik-adik buat cari dulu, kita buat ambil elemen perjamuannya yuk. Yuk. Kita hitung sama-sama yuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yeay! Ayo kumpul lagi. Kita kumpul, adik-adik kita semua bangkit berdiri dan sama-sama kita ucapin yuk Kak. Selamat beribadah! Shalom Karis Kids, Blessed Sunday Kak Revo, Blessed Sunday Kak Iko. Yuk adik-adik semua, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Sama-sama lipat tangannya, ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk sama-sama tepuk tangan. Kita sama-sama mau memuji Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeay! Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bersama-sama kita dengan sukacita nyatakan pujian ini. Kalau Tuhan Yesus sayang sama kita selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Nah, sekarang saatnya kita untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang setia, Dia adalah perlindungan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of Your wings. For Lord, You are my refuge, my tower of strength. My hope is in You, secure I stand. You will deliver me, Your truth will be my shield. Jesus, You cover me, in Your love the fear prevails. I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of Your wings. For Lord, You are my refuge, my tower of strength. My hope is in You, secure I stand. You will deliver me, Your truth will be my shield. Jesus, You cover me, in Your love the fear prevails.
you, secure I stand. You will deliver me, your truth will be my shield. Jesus, you cover me, in your love no fear prevails. No evil, no terror, no arrow, no plague shall ever come near me, oh Lord. For you are my safety, my hiding place. Jesus, I trust in you. No evil, no terror, no arrow, no plague shall ever come near me. For you are my safety, my hiding place. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Nah, adik-adik Charis Kids, sekarang saatnya kita untuk menerima perjamuan kudus. Adik-adik bisa siapkan roti atau crackers dan sirup anggur yang akan kita angkat untuk jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau udah, yuk sama-sama kita angkat rotinya, kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang sudah berkorban di atas kayu salib. Engkau menanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini oleh bilur-bilurmu aku mempunyai hidup yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita angkat anggur yang akan menjadi darah Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita angkat dan kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas darahmu yang tercurah di atas kayu salib, yang mengampuni semua dosaku, yang membenarkan dan menguduskan aku, sehingga hari ini aku menjadi anak kesayanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yang udah, yuk kita sama-sama lipat tangan kita, atau mata kita lagi, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang sudah berkorban di atas kayu salib, yang menguduskan kami, dan membenarkan kami, dan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai Charis Kids, siapa yang sudah siap untuk mendengar kabar baik dari janji-janji Tuhan buat kita semua? Oke, yang sudah siap bisa duduk dengan manis, kita mau berdoa dulu ya. Oke, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa memahami bahwa Engkau adalah Tuhan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Charis Kids, hari ini kita mau belajar dari satu cerita Alkitab yang benar-benar membuktikan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan Ia selalu melindungi kita.
Tapi sebelum cerita Alkitab kita mulai, Kak Mira mau kasih tunjuk dulu satu gambar yang seperti ini. Nah, siapa yang di sini suka banget makan es krim? Mungkin ada yang suka rasa yang coklat, atau vanila, atau yang strawberry, atau mungkin yang green tea. Nah, enak sekali ya rasanya kalau kita makan es krim seperti ini. Apalagi pas siang hari yang lagi panas. Tapi kalian juga pasti tahu deh, kalau kita lagi makan es krim di siang hari yang panas, pasti es krimnya jadi gampang meleleh seperti ini. Es krim tidak bisa kena panas sama sekali, pasti langsung meleleh. Tapi berbeda dengan es krim yang satu ini. Ini adalah es krim goreng. Ayo, siapa yang udah pernah makan es krim goreng seperti ini? Nah, walaupun es krim goreng itu harus lewat proses di atas penggorengan, tapi dia tetap nggak mencair. Padahal kan penggorengan itu panas ya. Nah, ternyata lapisan luar dari es krim ini yang menahan semua panas itu, supaya es krimnya jadi baik-baik saja dan nggak mencair. Lapisan luarnya itu jadi seperti perisai atau shield yang melindungi es krim ini. Nah, sekarang saatnya kita mau lihat dari contoh cerita Alkitab kita hari ini ya. Jadi ceritanya ada 3 orang anak muda yang sangat pintar pada saat itu. Mereka sangat tampan dan selalu mendapat kasih dari raja mereka yang bernama Raja Nebukadnezar. Ketiga orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saat itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang besar sekali, 60 hasta tingginya dan 6 hasta lebarnya. Ia memerintahkan setiap orang yang ada di wilayah itu harus berlutut dan menyembah patung emas yang ia buat itu. Dan setiap orang yang melanggar akan diberikan hukuman, yaitu dibuang ke dalam api. Aduh, serem banget ya hukumannya. Suatu hari, Raja Nebukadnezar menerima laporan bahwa si Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuatnya itu. Ketiga pemuda ini mempercayai bahwa hanya ada satu Allah yang layak untuk disembah, yaitu Allah mereka, Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Allahnya kita juga loh adik-adik. Mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar marah dan ia berkata akan memberikan Sadrak, Mesak, dan Abednego kesempatan yang kedua untuk sujud menyembah patung emas itu. Tapi apabila mereka tidak patuh, mereka akan langsung dibuang ke dalam api. Tapi adik-adik, kalian tahu tidak? Di Alkitab diceritakan bahwa ketiga pemuda itu tetap menolak untuk menyembah patung itu. Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah dan langsung memerintahkan untuk membuang ketiga pemuda itu ke dalam perapian. Karena begitu marahnya, Raja Nebukadnezar bahkan sampai memberikan perintah supaya perapian itu dibuat menjadi 7 kali lebih panas dari biasanya. Aduh, perapian aja pasti udah panas sekali. Apalagi kalau sampai dibuat 7 kali lebih panas ya. Tapi adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego patuh loh dan tidak melawan ataupun kabur. Mereka dibuang ke dalam perapian yang sangat panas itu dengan keadaan yang terikat. Bahkan ya, sampai pengawal yang ditugaskan untuk membuang mereka ke dalam perapian itu, petugasnya sampai ikutan terbakar loh, saking panasnya. Nah, mungkin ceritanya sepertinya sedih sekali ya, seperti akhir dari segalanya. Tapi kalian tahu tidak, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilihat sudah masuk ke dalam perapian, sesuatu yang luar biasa terjadi loh. Kita baca sama-sama yuk. Di Alkitab dituliskan di dalam Daniel 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Wah, Raja Nebukadnezar kemudian mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu dan ia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk berjalan keluar dari perapian. Ketiga pemuda itu pun berjalan keluar dari api dengan tidak kekurangan suatu apapun loh. Pakaiannya masih lengkap
dan tidak ada anggota tubuh mereka yang terbakar. Wah, melihat hal itu, Raja Nebukadnezar dan semua yang ada di situ menjadi sangat terkejut. Raja Nebukadnezar pun akhirnya bertobat loh dan memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego karena ia percaya Allah mereka telah mengirimkan malaikat sehingga mereka selamat. Raja pun akhirnya mengeluarkan perintah baru loh. Ia memerintahkan untuk setiap orang yang ada di sana, suku, bangsa, atau bahasa apapun yang mereka miliki, mereka harus menyembah Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Charis Kids, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu luar biasa ya. Ia selalu menyertai dan menjaga setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Seperti pada cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Walaupun sudah dibuang dengan keadaan terikat ke dalam perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya, Tuhan tetap menjaga mereka dan melindungi mereka semua. Mungkin kalau seperti gambaran, seperti lapisan es krim goreng yang tadi kita lihat, Tuhan menjadi perisai atau shield yang menjadi perlindungan mereka dan membuat mereka selamat dan tidak terkena bahaya apapun, walaupun kondisinya saat itu sangat menyeramkan. Perapiannya dipanaskan 7 kali lipat lebih panas loh. Tidak mungkin mereka tidak terbakar kan? Charis Kids, kalian tahu tidak? Tuhan yang sama yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang sama yang selalu melindungi kamu dan menyayangi kamu juga loh. Kita bisa membaca janji Tuhan bagi kita sebagai tempat perlindungan kita dalam kitab Mazmur pasal 91. Kalian harus selalu ingat bahwa kita adalah anak-anak yang duduk dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi kita semua dan di bawah sayapnya kita berlindung. Kesetiaan Tuhan bagi kita adalah perisai dan pagar tembok. Kita jadi tidak usah takut terhadap apapun, baik siang maupun malam, terhadap bahaya atau bahkan terhadap penyakit yang bisa menular. Kita baca sama-sama yuk ayatnya dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Adik-adik Charis Kids, dari ayat ini kita bisa belajar Tuhan yang akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Dan bahkan Tuhan juga berfirman kalau Ia akan menyertai kita dalam keadaan yang sulit dan akan meluputkan kita atau akan membebaskan kita dari keadaan itu. Sama seperti bagaimana Tuhan menyertai dan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, Ia juga akan menyertai kita dan melindungi kita. Hari ini, kalau mungkin keadaan di sekitar kamu mungkin menakutkan bagi kamu. Sama seperti perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas tadi. Kita hari ini tidak perlu takut atau khawatir lagi. Kita sudah mendengar janji Tuhan yang begitu indah bagi kita. Ia adalah Tuhan yang akan selalu melindungi kita dengan kepaknya. Dan di bawah sayapnya kita berlindung. Ia menjadi perisai atau shield bagi kita. Dan Ia juga akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Dan Ia sendiri juga loh yang akan menyertai kita. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam perapian, Raja Nebukadnezar melihat seperti ada 4 orang di situ dan berbicara sambil berjalan-jalan. Dari cerita itu, kita juga bisa belajar bahwa walaupun kita ada dalam kondisi yang menakutkan, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di tempat atau keadaan yang paling kita takuti. Karena Ia begitu mengasihi kita dan Ia begitu setia. Kita semua adalah anak-anak yang begitu disayang dan berharga di mata Tuhan. Kita percaya semuanya akan baik-baik saja. Karena yang menyertai kita adalah yang paling berkuasa atas segalanya. Puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah mendengar kabar yang begitu baik. Kamira berharap nanti ketika kalian ada dalam kondisi yang sepertinya menakutkan buat kalian, kalian bisa terus percaya dan berdoa serta mengucap syukur bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kalian.
Ia yang akan menjadi perisai atau shield yang melindungi kalian dari segala bahaya. Yuk, sekarang sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kabar baik yang kita sudah dengar hari ini. Kita lipat tangan dan kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bahwa Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami. Kami mengucap syukur karena di bawah kepak-Mu Engkau melindungi kami, dan di bawah sayap-Mu kami berlindung. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesetiaan-Mu yang menjadi perisai dan pagar tembok. Kami tidak takut atas apapun juga, baik siang ataupun malam, terhadap bahaya ataupun penyakit yang bisa menular, karena Engkau adalah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, ibadah kita sudah selesai. Tapi aku masih belum mau udahan, Kak. Tenang aja Kak Pinkan, semua ibadah online service dari Charis Kids masih bisa diputar ulang loh di YouTube channelnya Charis Kids. Wow, asik. Yes, dan jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Charis. Dan setelah itu jangan lupa untuk kirimin juga hasil aktivitasnya ke kakak-kakak Charis Kids. Supaya apa tahu gak Kak Pinkan? Tahu. Supaya bisa dapat bintang Charis. Yeay, tapi Kak, kalau misalnya ada yang belum dapat bukunya gimana tuh ya Kak? gampang, Kak. Caranya adalah kamu tinggal message atau minta tolong orang tua kamu untuk menghubungi kakak-kakak Charis Kids melalui Instagram @chariskids. Oh gitu, oke deh Kak. Oh iya, sama masih denger-dengernya lagi nih ya. Jangan lupa sebentar lagi kita udah mau mulai ibadah onsite sama-sama. Ya, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan ya sampai kita bisa ibadah sama-sama. Betul Kak, berarti untuk sekarang kita ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus mengasihimu.